Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Jumat, 16 September 2021, kita kembali bertemu dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga ini sebagai tanda Allah Ta'ala mudahkan kita masuk surganya Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya masuk surga. Hari ini insya Allah, malam ini insya Allah akan dibahas hadis ke-6 ya, terkait dengan halal, haram, dan syubhat. Monggo kepada Ustadz Ari Wibowo, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah karuniakan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk talabul ilmi. Ini bukan saya menjadi guru pada forum ini, akan tetapi kita saling memberi ilmu satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang dimiliki. Jadi saya menyampaikan materi, nanti jamaah sekalian bisa menambahkan atau bisa menyampaikan hal lain yang relevan dengan pembahasan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, dengan kita meluangkan waktu untuk talabul ilmi, ini berarti kita sedang berupaya untuk menaikkan derajat kita sebagai seorang manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Kita secara kasat mata juga melihat kenyataan bahwa orang-orang yang berilmu itu senantiasa dihormati oleh masyarakat. Kehormatan itu bukan dicari, akan tetapi kehormatan itu didapat oleh seseorang karena prestasi yang dia lakukan. Salah satunya karena dia tampil sebagai sosok yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka di mana-mana namanya orang berilmu itu akan mendapatkan penghargaan yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Ini salah satu pembuktian bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya bukan hanya menuntut ilmu, tapi yarfa'illahu alladhina amanu. Orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya manakala dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya antara ilmu dengan iman? Ketika ilmu itu dilandasi pada iman, maka ilmu itu akan mengantarkan seseorang kepada derajat ketakwaan. Nah, derajat ketakwaan itu adalah derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Dan di dalam Islam itu ada ungkapan bahwa manisdada ilman, siapa yang ilmunya bertambah, walam yazdad huda atau walam yazdad tuqon, tetapi petunjuk atau takwanya itu tidak bertambah, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka sungguhnya pada dirinya itu tidak ada hal yang bertambah. Artinya apa? Tanpa makna sama sekali. Kecuali yang bertambah itu hanyalah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau ilmu itu dilandasi dengan keimanan, ilmu itu seharusnya semakin mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu itu mengantarkan kepada derajat ketakwaan. Itulah nur, itulah cahaya yang ada di dalam ilmu. Karena kalau orang itu merasa ilmunya sudah banyak, tapi ternyata tidak semakin mendekatkan dirinya dengan Allah, maka sesungguhnya dia tidak mendapatkan hakikat dari ilmu itu. Jamaah sekalian yang berbahagia, agar kita lurus di dalam menuntut ilmu ini, maka mari kita niatkan bahwa malam hari ini kita meluangkan waktu semata-mata karena menuntut ilmu itu merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan juga keutamaan menuntut ilmu oleh Pak Tito, dan di dalam hadis juga disebutkan man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia sungguhnya berada di jalan Allah sampai dia pulang. Ya sama, kalau sekarang lewat Zoom kan nggak perlu keluar dari rumah. Maka sungguhnya selama proses menuntut ilmu itu sedang berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dengan selesai menuntut ilmu itu. Kalau masih berproses menuntut ilmu dianggap berada di jalan Allah, maka ketika tiba-tiba kita seolah-olah terkantuk-kantuk kok langsung nilar dunyo innalillahi wa inna ilaihi roji'un, itu insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Ya, jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan pada pembahasan hadis yang ke-6 mengenai halal, haram, dan syubhat. Kemarin kita sudah membahas hadis yang kelima yang cukup pendek, tapi sekarang hadis yang ke-6 ini penjelasan oleh Ibnu Dakik cukup panjang. Oleh karenanya maka saya akan membagi menjadi 2 pertemuan. Malam hari ini dengan pertemuan insya Allah kalau masih diberikan umur akan kita bahas pada malam Jumat berikutnya. Kita mulai dari Al-Hadithus Sadis. Al-Hadith itu hadis, As-Sadis itu ke-6. Kalau dalam bahasa Arab, 6 itu tis'atun. Kalau ke-6 itu sadis. Nah, jadi beda ya maknanya sadis dalam bahasa Indonesia dengan as-sadis dalam bahasa Arab. Kalau sadis dalam bahasa Indonesia itu mungkin bengis, tapi kalau as-sadis dalam bahasa Arab itu artinya ke-6. Jadi al-hadithus sadis itu adalah hadis yang ke-6. Apa bunyinya? Ya, saya perlihatkan. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Innal halala bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan haram itu jelas. Wa bainahuma umurum mustabihat la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Dan di antara yang halal dan haram itu adalah perkara yang mustabihat atau perkara-perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi biasanya diketahui itu yang jelas ya halal haram. Tapi di antara itu ternyata ada yang nggak jelas di antara halal dan haram. Itulah yang kebanyakan manusia tidak mengetahui. Famanittaqo asyubhat faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri dari hal yang subhat itu, faqadis tabra'a, maka sungguhnya dia menjaga lidinihi, menjaga dirinya untuk agama, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi kalau orang menjaga dirinya dari perkara-perkara yang subhat, maka sungguhnya dia menjaga dirinya untuk agama dan kehormatannya.
Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada hal-hal yang syubhat, maka sungguhnya dia terjatuh pada yang haram. Nah, di sini Nabi mencontohkan karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Jadi Nabi mencontohkan seperti seorang penggembala yang dia masuk ke sekitar daerah yang terlarang. Ya, maka gembalanya itu akan masuk ke dalam wilayah yang terlarang. Maksudnya apa? Ketika ada wilayah terlarang, kemudian orang menggembala di sekitar itu. Artinya tidak masuk ke daerah yang terlarang itu, tapi di sekitar daerah yang terlarang. Maka gembalaannya itu akan masuk nanti ke daerah yang terlarang. Itulah ibaratnya. Subhat itu belum masuk ke haram, tetapi sangat dekat dengan haram. Seperti tadi, hewan gembalaan itu sekalipun dia berada di luar kawasan terlarang, tapi dia berpotensi besar akan masuk ke wilayah yang terlarang. Itulah subhat. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap penguasa itu memiliki daerah yang terlarang untuk dimasuki orang lain. Ala wa inna himallah muharimuhu. Sesungguhnya wilayah yang terlarang bagi Allah itu adalah hal-hal yang memang diharamkannya. Jadi memang diibaratkan ada penggembala menggembala di wilayah yang terlarang, seperti seorang penguasa yang juga memiliki wilayah yang dilarang dimasuki oleh orang lain. Kalau bagi Allah wilayah terlarang itu adalah hal-hal yang diharamkan, maka itu nggak boleh dimasuki. Nah, ala wa inna fil jasadi mudghah, hadis ini diakhiri dengan kalimat ketahuilah sesungguhnya di dalam badan manusia itu ada mudghatan, daging, segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Apa itu segumpal daging? Ala wahyal qalbu, itulah yang disebut dengan qalbun. Ada yang menerjemahkan qalbu itu dengan hati, ada pula yang menerjemahkan qalbu itu dengan jantung. Intinya apa? Intinya bahwa di dalam tubuh manusia itu ada yang menentukan bagi sehat tidaknya, baik tidaknya tubuh manusia. Ya, ini bunyi hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sekarang kita mulai penjelasan dari Ibnu Daqiq Al-Aid. Hadal hadis, hadis ini aslun azimun min usulis syariah. Ibnu Daqiq mengatakan bahwa hadis ini adalah dasar atau landasan yang agung. Min usulis syariah, dari landasan-landasan syariah. Artinya apa? Hadis ini merupakan hal yang sangat mendasar di dalam syariat. Qala Abu Dawud As-Sijistani, dikatakan oleh Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani ini merupakan penulis Sunan Abu Dawud. Abu Dawud mengatakan, Al-Islamu yaduru ala arba'ati ahadits. Islam itu berkisar pada 4 hadis. Jadi ada 4 hadis kunci di dalam Islam itu. Dzakara minha hadzal hadis. Beliau menyebut salah satunya adalah hadis ini. Untuk hadis yang lain itu misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat itu juga merupakan salah satu hadis yang kunci di dalam Islam. Yang kedua misalnya hadis yang kemarin kita bahas. Man ahdatsa fi amriha hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan atau melakukan sesuatu urusan agama yang tidak bersumber dari kami, kata Nabi, maka itu akan tertolak. Itu juga merupakan hadis
kunci. Nah, salah satu dari 4 hadis kunci itu adalah hadis ke-6 dari hadis Arba'in An-Nawawi ini yang kita bahas pada malam hari ini mengenai halal, haram, dan subhat. Itu menurut Abu Daud. Wa ajma'al ulama ala azimi mauqihi wa katsiri fawaidihi. Para ulama sepakat mengenai keagungan kedudukan hadis ini dan banyaknya faidah dari hadis ini. Jadi poin pertama dari syarah Ibnu Daqiq ini bahwa hadis ke-6 ini adalah salah satu kunci dari Islam, atau hadis ini merupakan hal yang sangat mendasar dari Islam. Bahkan Abu Dawud mengatakan merupakan salah satu dari 4 hadis yang merupakan landasan agama Islam. Maka sangat penting kita membahas hadis ke-6 ini untuk menyempurnakan kita di dalam beragama. Ya, dalam paragraf selanjutnya kita lanjutkan. Dalam hadis tersebut ada kalimat innal halala bayyinun. Sungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurum mustabihat, dan di antara halal haram itu adalah perkara-perkara yang syubhat. Ya, apa penjelasannya? Yakni annal asya'a salah satu aqsam. Penjelasan Ibnu Daqiq terkait dengan hal ini adalah, kan di sini ada kata halal, ada kata haram, ada kata mustabihat. Nah, makanya Ibnu Daqiq mengatakan annal asya, perkara-perkara itu ya salah satu aqsam, terbagi menjadi 3. Apapun perkara itu akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fama nassallahu ala tahlilihi fahuwal halal. Apa yang ditetapkan oleh Allah mengenai kehalalannya fahuwal halal, maka itulah yang disebut sebagai halal. Jadi kalau nas menentukan suatu perkara itu halal, ya itulah yang disebut sebagai halal. Maka halal haram itu dasarnya adalah nas, bukan logika manusia. Halal haram itu adalah domain nas, Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak bisa orang menilai halal haram itu menggunakan logika. Karena apa? Karena itu bukan merupakan domain logika, tetapi harus kembali kepada nas, Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini dicontohkan kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzi utul kitaba hillul lakum. Sungguhnya Allah menghalalkan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzi utul kitab, dan makanan yang diberi oleh ahli kitab hillul lakum. Itu merupakan sesuatu yang halal bagi kalian. Jadi segala hal-hal yang baik itu halal. Kemudian makanan kalau diberi oleh ahli kitab, sekalipun yang memberi makanan itu bukan seorang muslim, tetapi makanan yang diberi itu tetap halal untuk dimakan. Kemudian misalnya dicontohkan wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan kepada kalian yang demikian selain itu. Selain itu maksudnya adalah wanita-wanita yang disebut haram di dalam nas. Jadi di dalam Al-Quran itu kan ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, maksudnya di sini selain yang disebut dalam Al-Quran sebagai mahram atau orang yang haram untuk dinikahi, maka itu halal untuk dinikahi. Jadi penyebutan yang benar itu bukan muhrim ya, tapi mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berikhram. Orang haji sedang ikhram itu orangnya namanya muhrim. Tapi kalau wanita-wanita yang haram dinikahi itu namanya mahram. Nah, ini biasanya penyebutannya keliru. Ya. Wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Jadi yang pertama, perkara itu adalah yang halal, sebagaimana yang ditetapkan oleh nas sebagai sesuatu yang halal. Nah, sekarang yang kedua,
Wa ma nassallahu ala tahrimihi fahuwal haramul bayyin. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam nas sebagai sesuatu yang haram, maka itulah yang keharamannya jelas. Makanya sebenarnya al-halalu bayyinun, halal itu jelas. Kalau nas menyatakan itu halal, ya halal. Wal haramu bayyinun, dan haram itu juga jelas. Kalau nas mengatakan itu haram, ya itu hukumnya haram. Nah, misalnya di sini dicontohkan, mithlu qaulihi ta'ala, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum al-ayah. Sungguhnya diharamkan bagi kalian untuk menikahi ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian. Tidak boleh menikahi ibunya sendiri. Kalau di Indonesia seperti apa itu ya, ada cerita rakyat itu, lupa saya. Itu menikahi ibunya sendiri, dia jatuh cinta dengan ibunya sendiri karena parasnya sangat cantik dan awet muda. Sang Kuryang itu Sang Kuryang, lupa. Iya, Sang Kuryang. Tidak boleh menikahi ibunya sendiri. Wa banatukum, dan tidak boleh menikahi anak perempuannya. Sudah jelas kan? Jadi nas itu melarang, maka ini hukumnya haram. Maka sekali lagi halal haram itu bukan domain akal logika, akan tetapi halal haram itu domain dari nas Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, misalnya contoh-contoh yang lain di sini juga ada. Nah, selain yang jelas-jelas diharamkan di dalam nas, contoh yang lain adalah katahrimil fawahish ma dhahara wa ma baton. Jadi yang diharamkan oleh Allah itu adalah al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma baton. Baik yang keji itu bersifat jelas, dohir, maupun bersifat batin. Jadi apapun yang bersifat keji itu dilarang. Itu haram di dalam Islam. Wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan au uqubatan au wa'idan fahuwa haram. Sekalipun Allah tidak menyatakan ini haram, akan tetapi kalau suatu perbuatan itu diancam dengan hukuman had. Had itu adalah hukuman yang ditentukan jenisnya di dalam nas baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau mereka mencuri maka faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan mereka. Ada orang mencuri, nas menentukan hukumannya apa? Qat'ul yad. Tidak ada di situ disebutkan mencuri itu haram. Akan tetapi karena ada ancaman hukuman yang sudah ditentukan dalam nas, maka mencuri itu berarti dihukumi haram. Zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, kalau mereka berzina maka jilidlah, cambuklah masing-masing itu 100 kali cambukan. Itu untuk pezina yang ghairu muhson, pezina yang masih bujang. Tapi kalau zina muhson, orang yang sudah punya hubungan perkawinan dengan orang lain, berselingkuh, berzina dengan orang lain, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu apa? Badannya ditanam di tanah, nongol kepalanya, lempari batu sampai mati. Itu hukuman rajam. Nah, ada filosofisnya. Di balik itu kenapa hukuman yang sangat berat bagi perzinahan. Ya, suatu saat barangkali bisa kita bahas. Nah, jadi yang ditentukan dalam nas sebagai hal yang haram, yaitu hukumnya haram. Segala hal yang keji, maka nas menghukumi haram. Sekalipun tidak disebut itu diharamkan. Kemudian segala sesuatu yang ada hukumnya, hukumannya, ada ancamannya, wa'id itu ancaman, misalnya barang siapa melakukan ini maka ancamannya neraka. Itu berarti mengindikasikan sesuatu itu hukumnya haram. Ini yang kedua. Nah, tadi kan segala sesuatu itu ada 3. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Yang pertama halal, yang kedua haram, maka yang terakhir, yang ketiga adalah wa ammas syubhat. Fahiyya, yang terakhir adalah syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah
kullu ma tatanaza'uhul adillatu minal kitabi was sunnati wa tatajadzabuhul ma'ani ilaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Jadi yang disebut dengan syubhat itu adalah setiap yang mengandung pertentangan antara dalil di dalam Al-Qur'an dan dalil di dalam As-Sunnah, ya, tatajadzabuhu al-ma'ani, yang saling tarik-menarik maknanya satu dengan yang lain. Ya, artinya apa? Sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Sama halnya juga tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan As-Sunnah, dengan hadis. Akan tetapi ada kalanya dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu seolah-olah bertentangan. Sehingga hukumnya menjadi samar. Ini halal atau haram sebenarnya? Nah, disitulah merupakan syubhat. Karena apa? Karena kehalalan dan keharamannya itu tidak jelas. Disebabkan apa? Seolah-olah ada pertentangan dalil apa yang ada di dalam Al-Quran atau apa yang ada di dalam Al-Hadis. Itulah yang disebut sebagai syubhat menurut Ibnu Daqiq. Nah, sekarang penjelasannya. Faqalat at-ta'ifah, ada sekelompok orang yang berpendapat, tentunya ini ulama yang berpendapat, bahwa syubhat itu hukumnya adalah haram. Jadi kalau samar-samar, ini halal atau haram lah. Oh, haram. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi ini, istabra'a lidinihi wa irtihi. Nah tadi ya, famanittaqo, barang siapa menjaga diri asyubhat dari syubhat, faqad istabro'a, maka dia menjaga dirinya untuk agama dan kehormatannya. Ya berarti mafhum mukhalafahnya, kalau dia melakukan sesuatu yang hukumnya syubhat, yang nggak jelas halal haramnya, maka berarti dia tidak menjaga dirinya untuk agama dan kehormatan. Nah disitulah kenapa syubhat ini ya dikatakan haram oleh pendapat yang pertama. Ya, qalu, mereka mengatakan lam yastabrihi faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang tidak menjaga atau membersihkan dirinya untuk agama dan kehormatannya, maka hukumnya itu adalah haram. Nah, sekali lagi, menurut pendapat yang pertama, syubhat itu hukumnya haram. Karena apa? Karena dianggapnya kalau dia melakukan syubhat, berarti dia tidak menjaga dirinya untuk agama dan kehormatan dia. Nah, sekarang waqalal akhorun, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, hiya halalun. Syubhat itu halal. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits, sesuai dengan hadis Nabi yang tadi, karra'i yar'a haulal hima. Jadi dalam hadis itu disebutkan syubhat itu adalah seperti penggembala yang dia menggembala hewannya di sekitar wilayah yang terlarang. Artinya ada wilayah terlarang, nah di luar wilayah terlarang itulah dia menggembala. Artinya apa? Karena dia menggembalanya hanya di sekitar wilayah terlarang, maka berarti dia tidak menggembala di wilayah yang terlarang. Kalau tidak menggembala di wilayah yang terlarang, berarti hukumnya halal dong. Syubhat itu kalau diserupakan dengan penggembala yang menggembala hewannya di luar atau di dekat dari wilayah yang dilarang. Kan hanya di dekat, di sekitar wilayah yang terlarang, bukan di dalam wilayah yang terlarang. Artinya apa? Haram itu kan wilayah terlarang. Tadi orang menggembala hewannya itu ada di luar wilayah terlarang ini. Di luar sini, dekat sini. Tapi meskipun dekat kepada wilayah terlarang, ini kan halal. Nah, maka menurut pendapat yang kedua, syubhat itu bukan haram, syubhat itu halal. Ya, kemudian
sebutkan di sini bahwa sampai mana tadi? Ya. Fayadullu ala anna dzalika halal. Maka itu menunjukkan dalil bahwa subhat itu adalah halal. Wa anna tarkahu wara'. Akan tetapi sekalipun itu halal, meninggalkannya itu wara'. Meninggalkannya itu lebih baik karena merupakan bagian dari kehati-hatian. Nah, jadi ada dua pendapat. Yang pendapat pertama tadi bahwa subhat itu haram. Ya, ini sebelum nanti masuk ke subhat itu apa sih sebenarnya? Nah, hukumnya dulu. Yang pertama tadi pendapatnya subhat itu haram. Nah, kenapa haram? Ya, karena berarti dengan mengamalkan subhat itu dia tidak menjaga dirinya untuk agama dan kehormatannya, sesuai dengan hadis Nabi tadi. Yang kedua hukumnya halal. Kenapa? Karena sesuai hadis tadi, diperumpamakan seperti penggembala yang menggembala di sekitar wilayah terlarang. Bukan di wilayah terlarang, tapi di sekitarnya. Berarti itu halal. Meskipun pendapat kedua itu mengatakan meninggalkannya itu merupakan hal yang lebih baik. Karena itu warok. Karena itu bagian dari kehati-hatian. Nah, ada pendapat yang ketiga. Wa qalat ta'ifah ukhra, dan pendapat dari kelompok yang lain, al-mustabihat al-madhkura fi hadzal hadits la naqulu innaha halal wala innaha haram. Nah, pendapat yang ketiga ini, makna subhat yang disebut dalam hadits ini, kita tidak mengatakan bahwa itu halal ataupun itu haram. Jadi enggak halal, juga enggak haram. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'alahu bainal halal al-bayyin wal haram al-bayyin. Karena Nabi itu sudah menjadikan bahwa halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, fayambaghi an natawaqqafa anha. Nah, tapi hendaknya kita bertawakuf. Kita tidak memastikan bahwa hal yang subhat itu halal atau haram. Jadi tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak menetapkan ini halal, ini haram. Kenapa? Karena ini beda, ini subhat. Halal itu kan jelas. Haram itu jelas. Sementara subhat itu nggak jelas. Makanya jangan menghukumi subhat itu dengan halal atau haram. Ini menurut pendapat yang ketiga. Nah, wa hadza min babil wara' aidan, ini juga merupakan bagian dari bab kehati-hatian juga. Jadi hati-hati, jangan sampai menganggap yang subhat itu menjadi halal, jangan sampai menganggap yang subhat itu menjadi haram. Kenapa? Karena ini adalah hukum tersendiri yang memang untuk perkara yang tidak jelas. Beda dengan halal dan haram yang memang merupakan dua perkara yang jelas. Wa qad thabata fi hadits sahihaini min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bersabda, nah ini, ikhtasama Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdu bin Zam'ah fi ghulamin. Jadi ada persengketaan. Jadi Aisyah bersabda, ini sebagai contoh yang subhat tadi. Jadi ada dua sahabat yang bersengketa. Namanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdun bin Zam'ah. Jadi Sa'ad dan Abdun. Ini bersengketa terkait dengan ghulam. Terkait dengan anak laki-laki. Faqala Sa'ad, orang pertama ini, sahabat yang pertama ini, Sa'ad, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada bnu akhi, Uqbah bin Abi Waqqas. Laki-laki ini adalah anak dari saudara kandung saya. Namanya Utbah bin Abi Waqqas. Ya, dari mana dia mengatakan itu? Ya. Dia mengatakan, ungdur ila shibhihi. Coba lihat Nabi wajahnya. Wajahnya mirip dengan kakak saya, dengan saudara saya, dengan saudara kandung saya, Utbah. Maka anak laki-laki ini anak saudara saya. Berarti dia keponakan saya.
Itu kata Sa'ad. Kemudian kata Abdun, waqala Abdu bin Zam'ah, Abdun ini mengatakan, "Hada akhi ya Rasulullah." Laki-laki ini adalah saudara saya, Rasulullah. Nah, kok bisa dia mengatakan saudara? Dia mengatakan, "Wulida ala firasyi abi min walidatihi." Karena apa? Dia itu lahir di atas ranjang ayah saya. Dan dia terlahir dari istri ayah saya. Berarti apa? Antara Abdun dengan laki-laki itu adalah bersaudara. Kenapa? Karena dia terlahir di atas ranjang bapak dia. Dan dia lahir dari istri bapaknya. Berarti kan saudara kandung. Yang satu mengatakan buktinya adalah wajahnya yang mirip dengan saudaranya, sehingga itu adalah anak saudaranya. Yang satu beralasan bahwa si anak laki-laki ini lahir dari istri ayahnya di atas ranjangnya. Nah, bagaimana Nabi memutuskan? Ini kan subhat ini. Ini subhat ini. Ini nggak jelas ini. Ini anak ini nggak jelas. Ini anak siapa? Fanadhara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutus faro'a shibhan bayinan bi'utbah. Ya memang iya, wajahnya itu mirip dengan Utbah, dengan saudara dari si Sa'ad, orang pertama tadi. Rasulullah menyaksikan memang benar wajahnya itu mirip dengan saudara dari Sa'ad, yaitu Utbah. Akan tetapi apa keputusan Rasulullah? Faqala huwa laka ya Abdu bin Zam'ah. Anak laki, meskipun mirip dengan Utbah, tetapi ini adalah milikmu, Abdun. Jadi Rasulullah memutus bahwa anak laki-laki ini adalah saudara kandung dari Abdun. Apa alasannya? Ada kaidah. Ada kaidah bahwa al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Bahwa anak laki-laki itu, bahwa seorang anak itu ditentukan nasabnya atau ditentukan dia itu anak siapa, lil firash, dari siapa yang melahirkan kan, bukan mirip-miripan tapi siapa yang melahirkan. Sekali ya bisa juga kan, ada orang yang mengatakan misalnya Mas Suradi kok mirip Dude Herlino gitu. Ya bukan berarti Mas Suradi ini saudara kandung dari Dude Herlino. Kenapa? Karena menghukumi ini anak siapa itu dari siapa yang melahirkan. Ibunya Mas Suradi itu siapa? Oh ternyata beda dengan ibunya Dude Herlino meskipun mirip. Oleh karenanya maka Rasulullah itu memutus bahwa anak laki-laki ini milik Abdun. Kenapa? Karena alasan Abdun tadi, si anak laki-laki ini lahir dari istri ayahnya. Nah, maka kemudian Rasulullah memerintahkan kepada istrinya. Rasulullah mengatakan, wahtajibi minhu ya Saudah. Pakailah jilbab, pakailah hijab. Wahai Saudah. Saudah ini istri Rasulullah. Jadi setelah Khadijah meninggal, sebelum menikah dengan Aisyah, ini Rasulullah terlebih dahulu menikahi Saudah. Ini usianya juga sudah lanjut. Nah, kenapa kok Rasulullah itu memerintahkan Saudah memakai hijab? Nah, ini agak unik kan? Agak unik. Faqad hakama Rasulullah SAW bil walad lil firash wa annahu li zam'ah ala dhahir. Wa annahu akhu Sauda zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam li annaha bintu Zam'ah. Jadi Rasulullah itu memutus bahwa itu adalah saudara kandung dari Abdun. Ya, dan Abdun itu adalah saudara kandung juga dari Saudah. Maka anak laki-laki ini, Abdun dan Saudah istri Rasulullah ini adalah bersaudara. Nah, tetapi Rasulullah kok meminta Saudah untuk mengenakan hijab? Karena apa? Tidak boleh melihat
anak laki-laki ini nggak boleh melihat aurat dari Saudah. Ya, agak unik kan? Jadi memutus anak laki-laki ini sebagai saudara kandung dari Abdun dan juga Saudah, tapi Saudah diperintahkan untuk memakai hijab. Ya, alasannya adalah wadzalika ala sabilit taghlib la ala sabilil qat'i. Karena Rasulullah itu memutuskan bukan atas dasar kepastian. Akan tetapi hanya kemungkinan besar. Nah, menggunakan kaidah yang ada untuk menentukan seorang anak ini anak siapa, maka Rasulullah memutuskan. Tapi keputusan Rasulullah ini syubhat, masih mengandung syubhat. Kenapa demikian? Karena ini bukan hal yang pasti, bukan qat'i. Makanya Rasulullah meskipun memutus ini merupakan saudara dari Saudah, tapi Saudah tetap diperintahkan untuk mengenakan hijab. Nah, ini ada maksudnya. Apa maksudnya? Kok Saudah ini tetap diminta untuk menggunakan hijab? Nah, karena apa? Fahtato. Oh ini. Oh iya. Untuk apa? Lah ini. Untuk kehati-hatian. Fahtato li nafsi wa dzalika min fi'lil khaifina min Allah azza wa jalla. Jadi Rasulullah tetap memerintahkan Saudah itu menggunakan hijab demi kehati-hatian. Karena apa? Karena sifat hati-hati ini merupakan perbuatan dari al-khaifina minallah azza wa jalla. Karena orang yang berhati-hati itu merupakan perbuatan dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itlaukan al-Walid ibnu Zam'ah fi ilmillah azza wa jalla lama amara Sauda bil ihtidan seterusnya. Nah, ini kenapa? Karena bisa jadi, masih ada kemungkinan kan, bisa jadi. Yang sebenarnya menurut ilmu Allah, itu ternyata anak laki-laki itu bukan saudara dari Saudah. Tetapi merupakan saudara dari Sa'id. Merupakan anak dari saudaranya Sa'id. Karena apa? Karena masih ada kemungkinan ini subhat. Maka yang bisa diambil kesimpulan dari sini, terhadap hal yang subhat itu berhati-hati adalah lebih afdol. Dan sikap hati-hati itu merupakan sikap bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia takut terjerumus kepada hal yang haram. Sekalipun Rasul memutus bahwa seorang anak laki-laki ini saudara kandung dari Saudah, tapi karena di dalamnya itu masih ada subhat, maka Saudah ini untuk kehati-hatian tetap mengenakan hijab. Nah, ini poin yang kedua. Jadi sekali lagi poin yang kedua adalah bahwa segala sesuatu itu ada tiga. Yang pertama itu halal, yang kedua haram, yang ketiga adalah subhat. Nah, tadi terkait dengan subhat itu ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama subhat itu haram, pendapat yang kedua itu adalah halal, meskipun berhati-hati itu lebih baik, dan pendapat yang ketiga itu tidak halal, tidak haram, akan tetapi berhati-hati itu menjadi pilihan yang utama. Karena apa? Berhati-hati itu merupakan sifat orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini masih banyak ternyata ya. Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ternyata masih banyak ini. Masih banyak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu, sembari untuk selingan. Atau mau dilanjutkan? Silakan ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada, mungkin dilanjutkan sebentar. Belum ada pertanyaan? Saya Mas Ari, kalau nggak ada orang yang nanya, saya lah yang nanya. Wah, ya silakan Pak Mumin. Saya barusan gabung, tapi karena ada tamu, tapi pas hal yang biasa saya ngomong ini. Selalu nakut-nakutin orang tentang subhat kan. Nah, Ya. sekarang baru agak jelas. Tapi sepengetahuan saya, Ya. subhat itu kan remang-remang gitu ya. Ya.
sehingga dalam remang-remang ada keraguan. Ya. Nah, ada hadis kan mengatakan kalau ada keraguan tinggalkan saja. Ya. Nah, dalam hal yang modern sekarang ini kan banyak sekali hal yang menimbulkan seperti itu. Seperti saya selalu mengatakan begini, kalau saya mendapatkan jabatan itu sesungguhnya bukan amanah, ya, karena saya bisa menolak. Ya. Ya toh. Kalau amanah, kalau pengertian saya amanah itu sesuatu yang dari Tuhan yang tidak bisa ditolak, seperti Rasul, tidak bisa nolak dan sebagainya. Itu pengertian sedikit saya. Nah, ketika saya diangkat sebagai seseorang, sesuatu, menjabat sesuatu, dan saya merasa ini bukan kapasitas saya, bukan kapabilitas saya, seharusnya kan saya mundur. Iya. Gitu toh. Iya. Tetapi kan ada hal yang selalu menjadi apa? Itulah kalau dulu orang-orang diberikan tanggung jawab itu menangis karena sedih, karena tanggung jawab. Sekarang kan ketawa karena sesuatu yang akan ada sesuatu di balik itu yang diharapkan menjadi kesenangan kan gitu. Nah, padahal nggak pas gitu. Nah, kalau saya katakan sesuatu yang didapat dari jabatanmu itu, sedangkan kamu itu bukan tidak kompeten di dalam hal itu, penghasilannya itu saya bilang subhat itu nakut-nakutin. Karena saya juga begini, terkadang saya sering dengan Pak Wadek kita ya, dia pernah bercerita dengan saya, apa subhat enggak ya katanya ketika kita jadi apa namanya saksi ahli. Ahli itu kan hanya kadang-kadang setengah jam, ya. Tapi penghasilannya bisa 10 bulan gajinya dosen. Nah, saya jadi ragu juga apakah ketika kita memberikan itu sesuai enggak dengan yang kita keluarkan kerja kita dengan imbalan yang didapat kan gitu. Karena kalau kata Nabi kan keringat, ini kan tidak berkeringat. Gitu-gitu Pak Ari yang ingin saya meminta pencerahan gitu, yang selama ini saya selalu, kalau saya memang hati-hati sekali gitu ya. Makanya untuk menghidupi keluarga saya ambil dari gaji. Kadang itu merasa saya itu yang halal gitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Mumin. Saya jawab dengan beberapa paragraf lanjutannya. Nanti barangkali bisa menjawab dan lebih jelas. Oke. Ya. Sekalian saja kalau begitu, karena ini jawabannya saya kira relevan dengan kalimat setelahnya. Kita lanjutkan. Ya. Wa fi hadithi Adi bin Hatim annahu qala, kemudian di dalam hadis Adi bin Hatim, sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ursilu kalbi wa usammi alaihi. Sungguhnya aku mengutus atau menugaskan atau menyuruh kalbi, anjingku, usamma, dengan mengucapkan basmalah. Untuk apa? Untuk berburu. Karena memang dalam Islam boleh berburu menggunakan anjing. Jadi anjing itu boleh dipakai untuk berburu dengan syarat ya, sebelum melepas anjing itu diniatkan bahwa anjing ini untuk berburu dan mengucapkan basmalah. Kalau tidak, maka binatang yang didapat oleh anjing itu hukumnya haram untuk dimakan. Sebagaimana daging yang dimakan tidak disembelih dengan menyebut asma Allah. Sekalipun terkait dengan penyebutan asma Allah itu ada ikhtilaf, ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang umum itu bahwa hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah itu, maka hewan itu haram. Nah, fa'ajida ma'ahu ala syaid kalban akhor. Tapi ternyata aku melihat ada anjing yang lain selain anjingku. Lah, hewan yang sudah mati itu, misalnya rusa ya, sudah mati itu, dia ragu. Ini rusa yang menangkap itu anjingku
kuku yang tadi saya sebut basmalah sebelum saya lepas, ataukah yang menangkap ini adalah anjing lain, yang itu tidak saya tugaskan untuk berburu apalagi dengan menyebut asma Allah atau basmalah. Fa'aftahu Rasulullah SAW bisyubhat. Inilah yang disebut sebagai subhat. Ya, maka bagaimana untuk menyikapinya? Ya, menyikapinya tentunya adalah dengan warok. Jadi kalau dalam hal yang demikian, ini kan 50-50 ini. Ini dari anjing siapa gitu. Karena 50-50 tidak ada yang yakin. Karena tidak ada keyakinan di dalamnya, maka ini adalah subhat. Nah, kalau ini subhat, maka lebih baik, bukan lebih baik, maka ini harus ditinggalkan. Jadi, hewan yang ditangkap oleh anjing tadi nggak boleh dimakan. Ya, ini akan sama saja dengan faka'annahu uhilla li ghairillah bihi. Karena apa? Karena daging itu nanti akan sama saja dengan dia mati tidak disembelih menggunakan asma Allah, maka daging itu adalah bangkai. Waqad qala Allah Ta'ala fi dzalika wa innahu lafisq fakana fi futiyahu sallallahu alaihi wasallam dilalatun alal ihtiyat fil hawadith wan nawazil muhtamilah at-tahlil. Jadi ini merupakan bagian dari fasik kalau memakan binatang yang disembelih tidak menyebut nama asma Allah sesuai dengan hadis Nabi. Hadis atau ayat saya lupa. Jadi kalau ada hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah kemudian dimakan, itu yang memakan disebut fasik. Dan juga di dalam fatwa-fatwa Rasulullah SAW itu banyak petunjuk alal ihtiyat terkait dengan kehati-hatian fil hawadith dalam peristiwa-peristiwa wan nawazil dan dalam kasus-kasus al-muhtamilah lit tahlil yang berkemungkinan itu halal wat tahrim dan berkemungkinan haram. Listibahi asbabiha yang samar-samar. Wa hadza makna qaul sallallahu alaihi wasallam, ini tadi yang hadis disebutkan oleh Pak Mukmin, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi tinggalkan apa yang ragu-ragu dan lakukan apa yang tidak ragu-ragu. Jadi kalau 50-50 ragu-ragu, maka pilihannya adalah harus ditinggalkan. Ya, misalnya tadi, orang diberikan amanah. Dia meragukan dirinya sendiri. Apakah bisa mengemban amanah itu atau tidak? 50-50. Ragu. Tidak ada yang diyakini. Apalagi kalau dia lebih yakin kalau dia nggak mampu, ya jelas pilihannya harus ditolak. Tapi kalau ragu-ragu, aku mampu nggak ya? Aku mampu nggak ya? Pilih tidak. Karena apa? Ragu. Dak mayuribuk ila malayuribuk. Maka pilihlah yang tidak meragukan dibanding dengan yang ragu. Tadi sama kayak anjing 50-50 itu. Tidak ada yang diyakini salah satunya. Ini subhat. Oleh karenanya maka terhadap perkara yang tidak ada kecenderungan yakin ke arah mana, maka itu mestinya ditinggalkan. Sesuai dengan hadis Nabi, tinggalkanlah apa yang meragukan, ilama la yuribuk, terhadap apa yang tidak diragukan. Artinya apa yang dilakukan adalah yang tidak diragukan. Nah, sebenarnya terkait dengan hal ini ada penjelasan lebih detail pada bagian berikutnya. Jadi ada al-mustabihat, subhat itu bisa dibagi menjadi 3. Tapi ini nampaknya akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya, begitu saya kira. Sebelum nanti ditutup, saya izinkan saya untuk menyimpulkan ya. Yang pertama, bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung. Dan ini merupakan satu dari 4 hadis yang menjadi kunci dalam ajaran Islam. Selain tadi hadis tentang niat, hadis tentang dilarang mengadang-adakan hal yang baru yang tidak bersumber dari Rasulullah. Ini adalah salah satu hadis yang sangat pokok di dalam Islam dari 4 hadis pokok menurut Abu Dawud. Kemudian yang kedua, segala sesuatu itu ada 3. Yang pertama itu halal, yang kedua haram,
yang ketiga adalah subhat. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu tidak jelas. Ya, mohon maaf ya, itu nampaknya ada tamu. Sebentar, mohon maaf, saya pending sebentar. Ya, mohon maaf. Ternyata Pak RT nganter berkat, ada tahlilan almarhumah ibunya. Oh, Pak RT, Pak Samujari. Samujari ya RTO Iya, ya. Wah, mantap nih. nah, dapat berkat ini. Ya, saya lanjutkan kesimpulan yang kedua, bahwa segala sesuatu itu ada tiga ini ya, salah aksam. Yang pertama, apa yang ditetapkan oleh Allah sebagai sesuatu yang halal, ya itulah yang halal. Yang kedua, apa yang ditetapkan oleh Allah itu yang haram, atau sesuatu yang diancam dengan hukuman tertentu, atau sesuatu yang diancam dengan neraka, maka itu hukumnya haram. Atau segala sesuatu yang keji itu hukumnya haram. Dan yang ketiga, itu yang nggak jelas. Kenapa? Karena seolah-olah ada pertentangan dalil di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadits. Padahal sebenarnya tidak. Tapi ini hukumnya nggak jelas, samar-samar. Itulah yang disebut sebagai subhat. Ya, oleh karenanya maka kesimpulan yang ketiga, bahwa halal haramnya sesuatu itu bukan merupakan domain akal logika. Tetapi halal haramnya sesuatu itu harus kembali kepada nas. Itu merupakan domain nas Al-Quran dan Al-Hadits. Nah, kemudian yang keempat, kesimpulannya, bahwa ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, subhat itu adalah haram. Kenapa subhat itu haram? Karena dalam hadis dikatakan bahwa orang yang melakukan subhat itu berarti tidak menjaga dirinya untuk agama dan kehormatan. Ini ada tadi dalam hadis ya bunyinya. Kemudian yang kedua, ada yang menghukumi subhat itu halal. Sekalipun dianjurkan atau lebih baik warok untuk menghindari atau berhati-hati. Kenapa kok menghubungi halal? Karena dalam hadis ini, subhat itu diserupakan seperti penggembala yang menggembala di dekat. Haula itu di dekat, di sekitaran daerah yang terlarang. Ada tidak sampai masuk kepada yang haram. Tapi ada di luar itu meskipun sudah sangat dekat dengan haram. Tapi itu halal. Ya, sekalipun warok itu lebih baik. Untuk berhati-hati itu lebih baik. Dan yang ketiga, yang berpendapat subhat itu nggak masuk haram, nggak masuk halal. Ya, kenapa demikian? Karena yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Subhat itu nggak jelas. Makanya bukan haram, bukan halal. Akan tetapi, subhat ini tetap harus dijauhi. Apa alasannya? Karena untuk kehati-hatian. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, sekalipun Rasulullah memutus seorang anak laki-laki ini adalah saudara dari si A, tapi si A ini tetap diperintahkan untuk menutup auratnya dari anak laki-laki itu. Kenapa demikian? Karena di dalamnya masih mengandung subhat. Nah, sehingga memang ini keputusan yang sifatnya memang bukan kepastian, tidak qat'i. Karena bukan didasarkan pada ilmu Allah yang ada di dalam nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadits. Kemudian kesimpulan yang terakhir, kalau memang tidak ada kecenderungan keyakinan pada sesuatu, seperti tadi, ragu ini binatang ini yang menangkap anjing yang dia perintahkan dengan basmalah untuk berburu atau anjing lain, maka wajib untuk ditinggalkan sesuai dengan hadits dak mayuribuk ila ma la yuribuk. Jauhi apa yang meragukan dan lakukan apa yang tidak meragukan. Nah, ini kesimpulan pada malam hari ini. Besok kita lanjutkan bahwa subhat itu ada beberapa jenis. Nah, kemudian nanti juga kita akan bahas terkait dengan hal yang lain. Misalnya apa? Misalnya ragu. Saya itu sudah wudhu atau belum ya? Ini baju saya ini ada najisnya enggak ya? Saya mau sholat, lantainya ini ada najisnya enggak ya? Nah, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita harus memutuskan tetap sholat ketika ragu wudhu atau belum. Kita harus putuskan tetap sholat ketika ragu ini pakaiannya bernajis atau tidak, atau tempatnya bernajis atau tidak, dan seterusnya. Saya kira begitu untuk pertemuan pada malam hari ini. Atau ada yang mau didiskusikan?
Terima kasih Ustaz Ari atas tausiahnya dan kesimpulannya. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada 1-2 pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Oke, Ustadz Ari. Boleh. Oke, monggo. Mendominasi. Kita itu kan hidup dalam mayoritas Muslim. Oke. Kalau orang-orang Muslim yang di negara minoritas terkait dengan makanan itu justru jelas halal haramnya. Namun ketika kita melihat di sekitar kita, misalkan contoh katakanlah ayam, Ya. itu kita tidak tahu pasti. Bamin. Malaysia. Sembelihnya. Malaysia. Kalau untuk yang sapi itu mungkin lewat pemotongan-pemotongan hewan. Tapi kalau yang ayam, ini kan relatif hampir bisa dilakukan oleh setiap orang. Ya. Nah, pertanyaan atau tolong diberikan pencerahan. Bagaimana kita mensikapi realita ketika banyaknya daging-daging atau makanan ayam ini yang ada di sekitar kita. Apakah kita kemudian juga ketika ragu-ragu tidak jadi, atau kita sementara mengira lapar, ambil dengan bismillah pada saat kita makan, sementara kita tidak tahu asal-usulnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi terkait dengan daging yang kita makan, memang ada hadis Nabi, la ta'kul mimma lam yudkarismullah alaihi wa innahu lafis, yang tadi saya sampaikan. Janganlah memakan apa yang tidak disebut asma Allah, wa innahu lafis, sungguhnya itu adalah fasik. Itu hadis Nabi. Tetapi ada sebuah peristiwa di mana ketika itu ada seorang sahabat yang diberi makanan oleh orang yang tidak beragama Islam. Maka kemudian sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukum makanan ini? Apakah ini disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak? Ini nggak jelas. Kan makanannya juga bisa membeli, dia tidak menyembelih sendiri. Bisa juga dia membeli dari orang Muslim yang disembelih. Ragu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, samullah alaihi wa kuluhu, dalam sebuah hadis. Maka sebutlah asma Allah atasnya, kemudian makanlah. Jadi kalau kita makan di warung, itu tidak perlu kita bertanya, ini tadi ayamnya beli di mana? Ini tadi ayamnya disembelih pakai basmalah atau tidak? Baru kemudian kita makan. Tidak perlu. Jadi memang Rasul itu memberikan kemudahan kepada kita terkait dengan hal itu. Maka kalau kita benar-benar ragu terkait dengan hal itu, ya ragu, benar-benar ragu, maka cukup membaca basmalah. Tetapi yang menjadi catatan adalah ketika sudah tenar, sudah kondang, bahwa di warung itu makanan yang dijual itu haram. Artinya apa? Dia membeli dari suatu pabrik perusahaan penyembelian yang menggunakan mesin tanpa menggunakan lafaz basmalah misalnya. Kalau memang sudah kondang seperti itu, maka ihtiyat, kehati-hatian, warok itu adalah pilihan yang terbaik. Maka kita tetap harus menghindari dan mencari alternatif yang lain. Tapi kalau benar-benar blank ya, tidak ada isu apapun terkait dengan hal itu, maka kita cukup melafalkan basmalah, maka makanan itu tetap halal. Ya, tidak halnya dengan tadi ya, sudah ada isu, maka berarti ada kemungkinan ini haram, sudah jelas ada isu soalnya, maka itu yang dihindari. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka ya kita tetap yakin untuk memilih makanan itu dengan cukup mengucapkan basmalah. Nah, sebenarnya terkait dengan hal itu besok ada penjelasan yang lebih detail. Ya. Oke, matur suwun Ustaz Ari. Terima kasih Pak Saifuddin pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu-ibu? Kalau tidak ada, saya satu lagi ya. Moderator tanya. Ini Ustaz Ari, terkadang
tadi kan di Al-Quran, hadis, halal itu jelas, haram jelas. Yang ini tengah-tengah itu samar-samar. Ya. Tapi ada yang sebenarnya itu haram. Yang membuat samar-samar itu kita sebenarnya. Ya. Apakah ini namanya juga syubhat gitu ya? Ya. Asalnya itu haram, makanya kita sering mendengarkan kata syubhat. Ini Ya. syubhat gitu kan. Ya. Menjadikan kita samar akhirnya. Contoh, suap itu sekarang jadi amplop, gitu kan? Nah, yang kedua, riba itu jadi bunga, gitu kan? Sekarang Ya. banyak KPR misalkan, yang bank-bank ini ngasih pinjaman terus dia berbunga riba, tapi namanya bunga kan, bunga itu kan sesuatu yang indah gitu ya, indah. Ya. Jadi kan subhat di pikiran kita jadi subhat ini, ada kesamaran akhirnya gitu. Dan masih banyak lagi yang Ya. itu fenomenanya itu sebenarnya hakikatnya adalah haram, tapi dikemas sedemikian rupa karena perkembangan dunia ini ya, di zaman modern ini jadi sesuatu yang kemudian jadi subhat ya, tips dan sebagainya, ini sodako, macam-macam lah ya, itu jadi sodako sebenarnya suap misalkan ya kan ya, padahal Ya. penyuap dan yang disuap masuk neraka jelas gitu. Nah, ini apakah namanya juga syubhat tapi hakikatnya haram kan gitu ya. Syubhat karena Ya. karena di benak kita sudah sudah disamarkan tadi ya. Matur suwun Ustaz. Ya. Ya, terima kasih Pak Tito. Sebenarnya ya tadi al-halal itu bayyinun, wal haramu bayyinun. Jadi untuk menilai ini halal atau haram maka tidak bisa didasarkan pada logika. Karena apa? Karena halal haram itu bukan merupakan domain logika. Akan tetapi halal haram itu yang menentukan adalah nas. Ya, ketika riba itu jelas oleh nas diharamkan, misalnya la ta'kulur riba dan seterusnya. Janganlah memakan riba. Itu adalah larangan yang jelas, larangan dalam Al-Qur'an. Untuk konteks riba itu adalah larangan yang sifatnya itu haram. Kenapa? Karena ada ancamannya bagi orang yang melakukan riba. Ya, oleh karenanya maka sebenarnya sudah jelas apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, makanya ketika orang itu menjadikan yang halal haram itu sebagai sesuatu yang subhat, disamar-samarkan seolah-olah itu samar, ya berarti dia itu tidak menjaga dirinya tidak menjaga dirinya untuk agama dan kehormatannya. Dia tidak menjaga dirinya lidinihi wa irdihi, kata Nabi. Kenapa? Karena dia kemudian memilih yang subhat. Yang jelas kan sudah ada. Ini halal, ini haram. Tapi dia kemudian membuat remang, kemudian dia pilih yang remang itu. Maka dia memilih yang subhat. Kalau dia memilih yang subhat, berarti kata Nabi, itu orangnya tidak menjaga dirinya untuk agama dan kehormatannya. Nah, oleh karenanya maka yaitu kembali kepada diri masing-masing. Nah, yang kedua, terkadang alasannya itu remeh-temeh. Maka di sini sebenarnya di pembahasan agak akhir itu ada. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya itu yakin, dia yakin sebenarnya. Riba itu haram misalnya. Tapi kemudian diganggu dengan hal yang remeh-temeh. Nah, di sini dicontohkan. Sudah jelas kok air itu dia yakini suci. Tapi kok dia ragu-ragu. Ini air ini suci beneran atau enggak ya? Dia cari-cari. Air dia bersih, nggak ada bukti sama sekali kalau ini merupakan air yang terkena najis. Cari-cari aja. Iya ya, tapi ini tadi ditelai burung atau enggak ya? Tapi dia nggak punya buktinya. Sama kayak kita mau sholat, tadi yang saya contohkan. Lantainya ini jangan-jangan kena air kencing yang sudah kering. Tapi dia nggak ada buktinya. Itu hal yang remeh-temeh. Kayak misalnya riba, ini kan haram. Tapi kan hal yang remeh-temeh. Maka ketika ada hal yang remeh-temeh itu mengganggu hal yang sebenarnya itu dia yakini, maka inilah yang disebut sebagai hawas. Ini yang disebut sebagai waswasah asyaiton. Ini yang disebut sebagai godaan syaitan. Nah, maka kalau ada hal yang demikian, ini sumbernya dari syaitan, itu merupakan godaan. Maka oleh Ibnu Daqiq dikatakan, kalau terjadi yang demikian, itu abaikan saja dan tetap lakukan sesuai dengan keyakinan awal.
Ya gitu Pak Tito, saya kira. Terima kasih Ustaz Ari, ternyata masih akan dibahas di ini ada kelanjutannya ya. Iya, masih ada Masih lanjutannya. panjang, matur suwun. Saya kira sangat jelas sekali ya. Walaupun sudah terkadang secara sosial di masyarakat kita itu sudah subhat itu sudah tadi bunga kan sudah istilah sosial, bukan individu lagi gitu. Kalau individu mungkin ini, kalau sudah sosial, artinya masyarakat menjadi itu kemaksiatan yang menyebar di masyarakat gitu kan. Sebagai contoh itu ya, artinya ya kalau sudah yang hakikatnya haram terus jadi subhat, jadi samar-samar dan itu sifatnya sudah memasyarakat, itu yang agak mungkin lebih berat ya. Kalau pribadi-pribadi mungkin lebih, maksudnya secara pribadi lebih nyaman untuk kita menghindar dan sebagainya ya. Oke, terima kasih Ustaz Ali atas tausiahnya pada malam hari ini, dan insya Allah sangat bermanfaat, dan insya Allah mungkin pertemuan ke depan masih membahas ini. Insya Allah mungkin ada tambahan kaidah fikih seperti al yakinu la yazulu bisak ya. Yakin tidak bisa hilang karena keraguan ya, terkait dengan hadis ini gitu ya. Bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas rawuhipun di pengajian malam hari ini. Semoga kita bisa istiqomah melakukan yang halal, dan yang haram kita bisa menghindarkan 100%. Kemudian yang subhat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz, kita bisa menjaga warok kita, menghindari yang subhat gitu ya. Semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua. Baik Bapak, Ibu-ibu, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.